marhaban ya Ramadan. Syahrul Syam, bulan yang penuh keberkahan. Walau Ramadan kali ini kita tidak dalam kebersamaan ibadah di sekolah, tak mengapa. Karena kalian bisa melakukannya bersama keluarga di rumah. Ramadan bulan yang mulia, yang dapat kita raih dengan kesungguhan ibadah di mana saja. Anakku, teriknya mentari, dinginnya hujan, bahkan daun yang jatuh dari tangkainya pun Adalah bagian dari takdir Allah yang telah ditentukan. Dan begitu pula dengan pandemi ini. Walau demikian, Allah tetap hadirkan keberkahannya pada tiap Ramadan. Anakku, panjatkan doa-doa kebaikan untuk kita semua dalam tiap sujud. semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa bertemu untuk melepas rindu. Semoga Allah Sang Maha Pendengar mengijabah doa-doa kita. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian masih tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Baiklah, pada hari ini kita akan mendengarkan materi tentang bagaimana cara adab berbakti kepada orang tua dan guru. Materi ini akan disampaikan oleh Ustadz Nurul Hadi. Baiklah, kalian sudah pasti tidak sabar kan ingin mendengarkannya? Nanti akan ada motivasi bagaimana cara berbakti kepada orang tua dan guru. Yuk simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Memiliki adab kepada orang tua dan guru adalah wajib hukumnya. Semenjak dilahirkan sampai pada kondisi saat ini, tentu kita tidak bisa lepas dari peran penting orang tua dan guru kita yang telah memberikan berbagai macam pelajaran penting baik sebagai anak ataupun murid. Bapak dan ibu kandung tentu saja merupakan guru bagi kita semua ketika kita sedang berada di rumah. Adapun guru adalah orang tua kita ketika kita berada di lingkungan sekolah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu dan bapak. Quran Surah An-Nisa ayat 36.
Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam sebuah hadis juga telah dijelaskan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata kepada Nabiullah SAW, amal apa saja yang bisa mendekatkan kepada surga? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian aku bertanya, dan apa lagi Nabiullah SAW? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Jika melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 13 dan 14 di atas, serta hadis Nabi, ada berbagai macam bentuk bagaimana adab seorang anak kepada orang tuanya. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilarang untuk berkata ah atau cis kepada kedua orang tua kita masing-masing. Yang kedua, larangan untuk berkata kasar atau membentak kepada kedua orang tua. Ketiga, ketika berbicara kepada orang tua hendaklah dengan perkataan yang sopan dan santun dan lemah lembut. 4. Merendahkan diri di hadapan orang tua, ibu bapak dengan landasan sifat kasih dan sayang. Kelima, senantiasa mendoakan kedua orang tua sebagaimana berikut ini. Wahai Robku, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku dan mendidikku semenjak aku masih kecil. Dan yang keenam, belajar dengan giat dan tekun untuk mendapatkan ilmu dan prestasi yang bermanfaat dan gemilang. Keenam adab tadi dapat kita praktekkan terhadap orang tua di rumah, bapak, ibu, bisa terhadap kakek, nenek, atau orang yang umurnya lebih tua dari kita. Dan bisa dipraktekkan juga di sekolah kita sendiri. Mempraktekkan adab kepada orang tua ini ketika sedang berada di sekolahan dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama, menjaga nama baik diri kita dengan menjadi siswa yang baik, tekun dan giat belajar, patuh pada peraturan sekolah. Hal ini sangatlah diperlukan karena baik buruknya kita menjadi siswa di sekolahan, kita juga membawa nama baik orang tua kita. Kedua, berusaha terus-menerus atau istiqomah dalam menjaga nama baik diri sendiri dan orang tua, diantaranya dengan meninggalkan segala sesuatu yang buruk dan tindakan negatif yang dapat mencemarkan nama baik diri dan orang tua kita. Ketiga, mengerjakan dengan baik tugas sekolah yang diberikan kepada diri kita dengan kemampuan yang maksimal. Dan yang terakhir, berdisiplin dalam berbagai hal sehingga menciptakan situasi dan kondisi yang positif, baik ketika ada di rumah maupun dalam lingkungan sekolah. Semoga yang Ustadz sampaikan ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang. Mari kita saksikan video motivasi perjuangan orang tua untuk kesuksesan anaknya.
Ayah, bacalah ini. Ayahku adalah ayah termanis di dunia ini. Ayahku adalah ayah yang paling tampan. Dia selalu tersenyum. Ayahku sangat pandai. Dia juga sangat baik hati. Dia adalah pahlawanku. Ayahku ingin aku mengatakan yang terbaik di sekolah. Ayahku adalah hal yang paling terbesar dalam hidupku. Tapi dia berbohong. Dia berbohong tentang pekerjaannya. Dia berbohong tentang caranya mendapatkan uang. Dia berbohong bahwa dia tidak lelah. Dia berbohong bahwa dia tidak lapar. Dia berbohong bahwa dia punya segalanya. Dia berbohong tentang kebahagiaannya. Dia berbohong karena aku. Aku mencintaimu, Ayah. Terima kasih, Ayah. Terima kasih atas kasih sayang. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Maka dari itu, di setiap selesai sholat, terutama anakku siswa MI Muhammadiyah 1 Kota Probolinggo, jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihaniku di waktu aku masih kecil. Sampai di sini materi pada kesempatan ini. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Maha suci Allah. Sungguh besar perjuangan orang tua kita. Dari paparan film tadi, semoga kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki akhlak kepada orang tua dan guru. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.
Semoga anak-anakku sekalian menjadi anak yang soleh dan soleha, sukses dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, tetap semangat untuk hari ini. Materi kali ini kita akan mengingat kembali metode tajdid. Masih ingat kalian? Yang akan disampaikan oleh Ustadzah Tias dan Ustadzah Nur Saidah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Masih semangat puasanya? Alhamdulillah, hari ini kita akan mengulang materi tajdid tilawah din agar kalian lebih paham dan menguasainya. Sebelum memulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dan doa memulai belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk materi yang pertama, silahkan dibuka buku kalian halaman 19. Perlu diingat, bacaan mat tepukannya 2 kali di bawah. Contoh, ka sama dengan ka sama dengan ka sama dengan ka. Bu sama dengan bu sama dengan bu sama dengan bu. Bi sama dengan bi sama dengan bi sama dengan bi. Perhatikan baris keempat dan baris kelima. Wajunuduhu
Sekarang kalian praktekkan ya. Bagaimana? Sudah bisa? Materi selanjutnya yaitu tentang tanwin. Silahkan dibuka halaman 24. Untuk fathah tanwin, kodenya sat. Sekali lagi, sat. Untuk kasroh tanwin, kodenya srit. Sekali lagi, srit. Untuk dumah tanwin, kodenya sut. Sekali lagi, sut. Contohnya, perhatikan baris 6, 7, dan 8. Rusulan, rusulin, rusulun. Abadan, abadin, abadun. Naba'an, naba'in, naba'un. Badanan, badanin, badanun. Badanan, badanin, badanun. Nah, sekarang kalian praktekkan ya. Bagaimana? Sudah bisa? Materi selanjutnya tentang sukun. Kalian buka halaman 30. Untuk sukun, walaupun huruf mati, tepukannya tetap 2 kali. Contohnya, perhatikan baris pertama. Saya, bawa, bau. Kemudian perhatikan baris kelima. Asrun, sairun, jabrun, mausun. Sekarang kalian praktekkan ya. Bagaimana? Sudah bisa? Materi terakhir kita tentang tasydid. Untuk tasydid, huruf yang mati dihidupkan kembali dan tepukannya menjadi 3 kali. Contohnya, saya, bawa, bawa. Kemudian perhatikan baris kelima. Masaka, sayyidun, dabbaro, bawa'a. Sekarang kalian praktekkan ya. Bagaimana? Sudah bisa? Dari keseluruhan materi tadi, mari kita praktekkan pengayaan halaman 43. Baris ke-7 sampai 11. Ustazah contohkan ya. Atattahiduna buzuan, lahum adabun alimun. Nah, untuk baris selanjutnya kalian bisa latihan sendiri ya. Alhamdulillah, untuk materi tajwid kali ini kita sudah menyelesaikan dengan sangat baik. Semoga kalian di rumah lebih menguasai materi ini dan tetap istiqomah belajar mengaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materinya sangat bermanfaat. Jangan lupa ya dibaca setiap hari di rumah agar tidak lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Salam